بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Jemaah salat maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi taufik untuk mengisi waktu kita dalam ketaatan, termasuk nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba, diberi taufik mengisi waktu-waktunya dalam ketaatan. Di antara sebab penyesalan seorang hamba kelak di akhirat ketika banyak waktu dari kehidupan ini yang berlalu begitu saja sia-sia, tidak ada nilai atau tidak ada pahala ibadah di dalamnya. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih pada pembahasan kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Setelah kita terangkan beberapa poin di pertemuan sebelumnya, mulai dari larangan menahan kencing dan buang air besar, tidak meludah di depan atau di sisi kanannya di dalam salat, tidak menyingkap rambut dan baju dalam salat, tidak dilipat-lipat ya lengan bajunya, kaki celananya, kadang sebagian orang dilipat ketika hendak salat. Demikian pula dengan rambutnya, orang yang berpanjang atau berambut panjang agar tidak diikat, khususnya untuk kaum pria punya rambut agak panjang sebahu misal, maka tidak atau dilarang atau makruh hukumnya mengikatnya. Ataupun kalau perempuan yang panjang dan ingin diikat tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya menahan menguap dalam sholat, ya dianjurkan termasuk sunnah, itu membantu seorang untuk khusyuk dalam sholatnya. Kemudian tidak rukuk sebelum masuk saf, ini untuk orang yang masbuk, yang sampai karena dia tidak ingin terlambat dijumpai imam dalam posisi sudah rukuk, sementara dia baru masuk di pintu, lalu kemudian dia takbir, rukuk dan berjalan masuk ke dalam saf. Ya ini hendaknya ditinggalkan. Walaupun jika terjadi maka salatnya ia dianggap sah dan dianggap mendapati rakaat yang dia jumpai pada imam. Kemudian salat sunat dalam keadaan yang sangat ngantuk agar ditinggalkan, ya sampai kondisinya baik. Kemudian yang ke-22 ini akan kita lanjutkan, dan ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Poin yang ke-22 ini apa itu? Salat menghadap
dan mendekat ke sutra. Salat menghadap dan mendekat ke sutra. Ya, apa yang dimaksud dengan sutra di sini? Pembatas. Sitr artinya pembatas di depan orang yang sholat. Ukurannya itu 1 hasta. 1 hasta itu sesiku. Seperti mungkin ada kita lihat. Bisa dibikin sama jamaah. Itu sebagian ulama memberi batasan minimal. Bisa tiang, bisa tembok, bisa juga orang yang sedang duduk atau sementara sholat. Ya, kita jadikan sebagai sutra. Hanya tolong diperhatikan ini, ya. Kita perhatikan, kasihan orang yang ceritanya sholat sunnah ba'diyah. Kalau sholat sunnah ba'diyah, tentunya setelah sholat sunnah orang mau pergi, segera keluar dari masjid. Kalau bisa jangan sholat menghadapnya, karena kalau dia tahu, dia gelisah. Kapan ini selisihnya di belakang saya ini, ya kan? Beda kalau qabliyah, sebelum iqamah, ada masalah. Jadi hal-hal seperti ini agar diperhatikan. Ini sifatnya praktis. Ya, sifatnya praktis, ya. Nah, ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah ini termasuk ya sunnah atau dihukumi wajib. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah yang ditekankan, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ya, menggunakan sutra. Ya, ini dengungnya. Baik. Sebelum kita bacakan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah sutra ini, kita sebutkan manfaatnya. Ya, manfaat sholat menghadap sutra. Sebentar kita sebutkan rincian hadis-hadisnya tentang anjuran, perintah, bahkan sampai sebagian ulama di antara Syekh Albani berpendapat hukumnya wajib. Sehingga orang yang meninggalkan sutra secara sengaja dia berdosa walaupun sholatnya sah. Ya, walaupun sholatnya sah. Manfaat yang pertama, orang yang sholat dengan menggunakan sutra berarti dia telah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Kadang dia gunakan ontanya, ya. Kalau di rumah kadang dia menghadap ke ranjangnya, sementara di atas ranjangnya ada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kadang menggunakan tombak kecil yang dia tancapkan, baru dia menghadap ke tombak tersebut. Sementara beliau berada di padang pasir, tancapkan tombaknya, lalu kemudian beliau mendekat menghadap ke tombak tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sederhana. Nabi tidak meninggalkannya, baik ketika mukim maupun dalam keadaan beliau bepergian. Ya, menggunakan tombaklah, menggunakan ontanya, pelananya, ya, di rumah keadaan ranjang dan dinding dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dan manfaat menggunakan sutra itu agar mencegah lewatnya syaitan dan terputusnya sholat. Artinya ada isyarat bahwa orang yang menggunakan sutra ketika dia sholat tidak akan dilewati oleh syaitan. Wallahu a'lam. Ini di antara hikmahnya. Ya, dan Nabi yang memberitakannya bahwa orang yang menggunakan sutra ketika dia sholat, syaitan tidak akan mengganggu sholatnya. Nah, itu di antara faidah orang yang menggunakan sutra. Kemudian yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh. Sudah ada standar, ya, kita sudah pasang sutra, artinya pandangan Anda jangan melewati itu. Pak, saya sutra tapi menghadap ke atas, ya tidak pas, ya. Jika ada sutra, pandangannya akan terbatasi, tidak lewat dari sutra, atau dia menghadap ke dinding, merapat ke dinding, ya. Kalau dia sholat ada dinding, tapi orang yang sholat, maaf ya, di tengah misalnya, itu pandangannya luas, ya, pandangannya bisa luas. Maka ini diantara hikmah kenapa orang yang sholat menggunakan sutra. Ya. Kemudian yang berikutnya, membuat lebih khusyuk. Orang bisa lebih khusyuk dan menundukkan pandangan. Ada sutra di depannya.
Jadi kalau ada keinginan untuk pandangannya diangkat atau menoleh, itu bisa terbantu, dia ada sutra di depannya, membantu untuk lebih konsentrasi, lebih khusyuk di dalam sholat kalau kita menggunakan sutra. Kemudian ya, menjauhi dosa karena melewati area sholat, menutup celah orang berdosa. Ya, karena ada larangan untuk melewati orang yang sementara sholat, jangan lewat di depannya. Nah, kalau sudah memasang sutra, maka dia membantu orang yang mau lewat, boleh lewat di luar batas. Ya, sudah pasang sutra di sini, lewat di luar batas sudah boleh, di sini yang tidak boleh. Kalau sudah pasang sutra, sutra bukan kain sutra, nah, ya sampai apa itu sutra? Kain sutra kah? Bukan kain sutra ini. Bahasa Arab sutra, satara, yasturu, artinya pembatas, itulah, ya, pembatas. Nah, kemudian kalau orang sudah pasang sutra tidak boleh lewat. Ini yang dilarang. Kalau ada orang lewat, tahan. Sudah pasang sutra, jelas-jelas orang sudah menghadap ke mana, merapat ke dinding, merapat ke tiang, masih lewat di sini, tahan. Bahkan hadis mengatakan kalau dia ngotot, perangi dia. Nah, tapi ini perlu dilihat kondisinya, ya, perlu lihat kondisinya. Sampai anak-anak dia perangi, dia pukul, ya kan? Tidak paham anak-anak, ya, yang sekalian. Kemudian di antara hal yang ya faidah hikmah dari disyariatkannya memasang sutra ini, yakni menjauhi hal memberatkan, karena dalam hadis disuruh menunggu daripada melewati orang yang sedang sholat. Artinya begini, kalau orang sudah pasang sutra, orang menjadi tidak berat untuk lewat. Apalagi kalau dia sholat di dekat pintu, ini repot. Biasa kan orang sholat dekat pintu, jadi orang mau lewat jadi masalah. Nah, kalau orang tidak pakai sutra, tidak bisa dihalangi untuk lewat. Ya, tidak bisa dihalangi untuk lewat. Ini yang boleh dihalangi, dicegah kalau kita sudah pasang sutra dan dia mau lewat di dalam, ya, di dalam sutra tersebut. Adapun di luarnya tidak masalah. Baik, ya sekalian selamat dan semuliakan. Ini diantara hikmah atau manfaat dari menggunakan sutra. Baik, sekarang kita sebutkan beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang sutra ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Syalbani juga mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadanu minha." Apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaknya ia salat dengan menghadap sutra. Ini ada perintah, ya, falyusalli ila sutra. Hendaknya dia salat menghadap sutra. Wal yadanu minha, dan mendekat, ya, merapat. Dia pakai sutra, katanya itu sutra saya di depan, tapi 5 meter. Enggak. Itu sutra saya di depan, bukan. Dia harus mendekat. Ya. Saking pentingnya sutra ini sampai Nabi pernah salat di masjid, di depan dinding, lalu kemudian lewat anak kambing. Hendak lewat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau merapat sampai menempel ke dinding. Ya, Nabi merapat sampai ke dinding dan membiarkan kambing tersebut lewat di belakangnya. Lalu kemudian beliau mundur kembali dan melanjutkan salatnya. Subhanallah, ya, seperti itu. Kemudian dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang perintah untuk menggunakan sutra. Kata Nabi, "Lau ya'lamul mar baina yadil musalli ma ta'alaihi lakana ayyakif arba'ina khairan lahu ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, karena sementara sholat lalu dia lewat di depannya, niscaya ia lebih memilih diam selama 40 tahun
Itu lebih baik daripada ia berjalan di hadapan orang yang sholat tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kita perhatikan di sini bagaimana ya ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Maka ketika kita menggunakan sutra, ini akan membantu orang-orang yang hendak melewati kita, ya, tidak terganggu sudah. Baik, kita sebutkan beberapa hadis yang lain yang mendukung tentang masalah sutra ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kana baina maudhi sujudihi wal jidari mamarrusyad." Ini pembahasan tentang bagaimana dekatnya Nabi dengan sutra. Dan antara tempat sujud beliau dengan dinding atau sutra sekedar jalan seekor kambing. Kalau misalnya ini sutra, kemudian tempat sujudnya di mana? Di sini misalnya. Ini sekedar jarak antara tempat sujud dengan sutra sekedar bisa lewat seekor kambing. Artinya merapat, mendekat. Jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu merapat. Ya, jangan terlalu rapat. Tapi sekedar bisa lewat seekor kambing. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kamu sholat kecuali dengan sutra. Coba lihat. Nabi katakan la tusalli ila sutra. Janganlah kamu sholat kecuali dekat kepada sutra. Di sini artinya larangannya bermakna makruh. Kalau orang mampu menggunakan sutra kemudian dia sholat tanpa menggunakan sutra dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Bagaimana misalnya dengan garis? Apakah boleh garis dianggap sebagai sutra? Garis, misalnya ini garis-garis saf. Ya, garis-garis saf ini. Apa boleh dianggap sebagai sutra? Ada khilaf ulama. Sebagian menganggapnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala memandangnya sebagai boleh dianggap sebagai sutra. Tapi sebagian yang lain seperti Syekh Albani mempersyaratkan sutra itu 1 hasta tingginya. Berarti tidak dianggap. Artinya dalam hal ini berusaha dulu. Ya, berusaha dulu mencari tembok, tiang, ya, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan wala tada ahada ayyamurra baina yadayk. Dan jangan membiarkan apapun melintas di hadapanmu. Jangan biarkan. Kalau kau sudah pasang sutra, jangan biarkan apapun lewat. Nah, fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia menolak, kau sudah cegat, sudah larang, masih ngotot. Di sini sampai Nabi mengatakan, perangilah dia, karena sesungguhnya dia bersama setan. Dia sedang bersama korinnya. Setiap kita ada korin ya. Korin sedang mengganggu dia. Ini kan jelas-jelas orang sholat, ya kan? Sudah ditahan, masih ngotot mau lewat. Maka kata Nabi perangi dia. Nah, gimana ini kira-kira? Tetap perlu diperhatikan ya. Pas yang lewat bapaknya, pukul bapaknya, jangan. Lihat, dia tidak paham. Tapi artinya bersungguh-sungguh untuk mencegahnya. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencegahnya. Beliau juga bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutra, falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Jika kamu sholat menghadap sutra, hendaknya dia mendekat. Jadi bukan sekedar menggunakan sutra, tapi juga perintahnya mendekat. Jadi ada 2. Sholat menggunakan sutra, kemudian mendekat ke sutra dengan jarak yang telah kita sebutkan tadi. Jangan sampai setan memutuskan sholatnya. Ya, berarti setan bisa mengganggu sholat orang yang tidak menggunakan sutra. Nah, dan kadang-kadang beliau memilih sholat dekat tiang yang ada di masjidnya. Seperti kita sebutkan tadi, kadang-kadang menggunakan tiang yang ada di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila beliau sholat di lapangan, ya, dan tidak ada sutra, maka beliau menancapkan sebatang tombak, lalu sholat menghadapnya. Dan para sahabat pun sholat di belakangnya. Kan di lapangan tidak ada sutra, beliau bawa tombak kecil, lalu ditancap, ya, lalu dia sholat menghadap,
ya menghadap tempat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan kadang-kadang pula beliau melintangkan kendaraannya dan sholat menghadapnya. Kendaraan, ontanya, kalau kita mungkin motornya atau mobilnya, kalau bisa tidak tempat lain ya, tidak tempat sholat kecuali situ ya. Beliau lintangkan kendaraannya, lalu kemudian sholat menghadap ya ke kendaraan tersebut. Nah, dan kadang-kadang beliau ambil tempat duduk pelana kendaraannya, dikasih turun tempat duduk onta atau apa, ada pelananya kan, itu dikeluarkan baru diletakkan. Kemudian beliau menghadap ke pelana tersebut. Nah, semua ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa sutra ini adalah perkara yang penting dan hendaknya diperhatikan oleh orang yang hendak sholat. Ini membantu kekhusyuan bagi orang-orang yang mengharapkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Baik. Terus sekalian saya hormati dan saya muliakan, seperti saya katakan tadi, sutra berupa garis ya, menurut mayoritas ulama itu ulama Syafi'iyah, Hambali ya, dan pendapat rajih menurut ulama Hanafiyah yang belakangan bahwa jika sholat tidak mendapat sutra yang berdiri tegak, bisa menjadikan garis di hadapannya sebagai sutra. Jika tidak mendapatkan, di sini perhatikan bahasanya, jika tidak mendapatkan. Adapun jika dia mendapatkan ya sutra yang berdiri tegak lalu sengaja sholat dengan menggunakan garis, ini yang tidak benar. Ya, orang sudah semua cari sudah merapat ke dinding ya, dan seterusnya, tidak ada tempat lain kecuali menggunakan garis, maka seperti ini yang dibolehkan. Termasuk ujung sajadah, menggunakan sajadah, maka ujung sajadahnya dianggap sebagai pembatas. Sebagian ulama membolehkannya ya, jika tidak ada lagi yang lain. Terus sekalian saya muliakan, ini diantara hal-hal yang membantu seseorang khusyuk di dalam sholatnya. Baik, kita lanjutkan kiat khusyuk yang lainnya. Penulis berkata, ke-23, tidak sholat di masjid bagi orang yang habis makan bawang merah, bawang putih, atau bawang bakung. Yang mana itu bawang bakung itu? Yang besar ya? Ya, bombay. Ya. Jadi orang yang habis makan bawang merah, bawang putih, atau bawang yang besar itu dan berbau menyengat, jangan dulu ke masjid hingga dihilangkan baunya. Ya, dan bawang yang dimaksud di sini adalah bawang mentah. Bawang mentah. Acar-acar ya. Acar-acar. Adapun kalau sudah digoreng, dimasak, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sauban." Ya, man akala sauban au wasalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja makan bawang merah atau bawang putih, hendaknya ia menjauh dari kami atau hendaknya ia menyingkir dari masjid kami dan duduklah di rumah saja. Sudah masuk waktu sholat, kita mau ke masjid, bau sekali menyengat, jangan dulu ke masjid. Maksudnya di sini hilangkan baunya. Kalau tidak mau hilangkan baunya, maka sholat di rumah saja. Tapi jangan juga bagi orang yang malas sholat berjamaah sengaja makan bawang mentah supaya saya tidak ke masjid. Nabi bilang, ini namanya ini cari alasan yang seperti ini. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dan bukan alasan bagi orang yang sudah makan acar untuk tidak ke masjid. Maknanya segera bersihkan. Karena ini mengganggu baunya. Nah, kalau bawang saja dilarang menghadiri sholat berjamaah, karena di dalam sholat, di dalam baris kita berdekatan dan dianjurkan berdekatan dalam sholat, saling menempel satu sama lain.
bisa mengganggu orang yang sholat, maka bagaimana lagi dengan aroma-aroma yang lain. Ya, kan dia sudah kayak 3 hari saya tidak mandi nih. Ya, pinggir-pinggir dulu, atau gimana lah, cari posisi-posisi yang aman buat orang lain, ya kan? Nah, seperti itu. Atau maaf saja, minta maaf saja Pak. Orang kalau tidak bagus cara gosok giginya, sementara dia perokok berat, itu setiap kali dia bernapas itu terasa baunya. Saya sering menemukan itu. Terganggu kita. Perokok ini di samping kanan saya ini bau sekali. Ya, terasa baunya. Mungkin dia tidak rasa karena sudah mati rasa. Ya, tapi orang lain yang cium baunya itu. Ya, jangan sekalian ya. Jadi seperti ini, yang lebih parah lagi kalau Ramadan. Selesai dia buka, dia habiskan lagi satu batang baru masuk masjid. Nah, seperti ini hendaknya dia hindari dulu, ya. Dia hindari hal-hal seperti ini, kan ini mengganggu. Mana lebih mengganggu, bau rokok atau bau bawang? Wallahu a'lam bishawab. Jelas segala macam bentuk gangguan dihindari. Ada juga orang yang entah ya, dia bilang, saya terganggu Ustaz. Kenapa terganggu? Parfumnya terlalu wangi. Saya tidak terbiasa dengan wewangian. Apa kita kemudian tidak memakai wewangian? Tidak. Dianya yang bermasalah penciumannya. Ya kan? Penciumannya dia yang bermasalah. Ya, mungkin dia perlu ke dokter dulu. Kenapa bisa aroma harum dia tidak suka? Tapi kalau memang dia tidak senang, hendaknya dia mencari tempat bersama dengan orang, berdekat dengan orang yang tidak menggunakan parfum, ya. Kalau memang dia merasa terganggu. Adapun kita yang pakai parfum, nggak usah tinggalkan parfum, ini bagus. Nabi SAW menganjurkan menggunakan wewangian dalam sholat, ya, ataupun di luar sholat. Barakallahu fikum. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basala was-suma wal qurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Ternyata bukan cuma orang yang terganggu Pak, orang yang makan bawang atau habis makan bawang mentah, malaikat juga terganggu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau bawang bakung, hendaklah ia tidak mendekati masjid kami, karena para malaikat itu terganggu sebagaimana manusia pun terganggu dengannya. Kalau begitu jangan dibawa makan mentah, bukan, silakan makan, boleh. Kenapa? Karena orang yang dalam kondisi sholat, kita akan membaca Quran. Orang yang membaca Quran, saking senangnya malaikat dengan orang yang membaca Quran, dia merapat, dia mendekat, sampai disebutkan dalam hadis yang lain, mulutnya merapat ke mulut orang yang membaca Quran, dan mereka terganggu dengan bau yang keluar, bau bawang itu. Makanya sangat dianjurkan sikat gigi. Hadis-hadis tentang sikat gigi sangat banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sekiranya tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Kayaknya orang-orang Arab selalu digantungnya apa? Siwak. Mau sholat siwak. Ini siwaknya bukan untuk menghilangkan lagi kotorannya, tapi untuk mengharumkan dan lebih menghilangkan bau lagi, dan mendatangkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan juga ada sebagian orang jelas-jelas dalam kondisi giginya bermasalah kotor, dia gosok giginya dengan menggunakan siwak baru dia simpan di kantongnya. Ini yang salah. Harus dicuci kalau seperti itu keadaannya. Yang langsung dimasukkan di kantong dalam kondisi gigi sudah bersih memang. Pas mau sholat masih disap, dia ambil, dia gosok kembali, dia simpan. Itu dimaksud dalam kondisi sudah bersih. Kalau kotor jangan disimpan di kantong, bersihkan dulu sebelum disimpan, ya. Terus kalian siwak, ya. Ini anjuran untuk bersiwak. Baik, hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa ia pernah berkhutbah pada hari Jumat. Ia berkata dalam khutbahnya, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain ma arahuma illa khabithatain." Kemudian sesungguhnya kalian, kata Umar, ini Umar bin Khattab berkhutbah, ya. Berkhutbah, khutbah Jumat.
Kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan. Ya, mengandung bau yang tidak menyedapkan, yaitu bawang merah, al-basal, was-sum, dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma minar rahul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi. Faman akalahuma falyumithuma tubaha. Ya, padahal sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan ke baki. Tahu baki? Kuburan dekat Masjid Nabawi, disuruh keluar. Kalau Nabi masuk ke dalam masjid dan beliau menemukan aroma bau bawang, ya, putih ataupun merah, ditemukan dan dia tahu ini orangnya, dibawa keluar, dibawa ke kuburan baki. Saking kencangnya sampai seperti itu, suruh keluarkan dari masjid. Sekarang nggak bisa ya, kalau ada nggak berani pengurus masjid? Ya, ini penguasa yang bisa begini ya. Nah, oleh karena itu kata beliau, barang siapa yang memakannya, faman akalahuma, ya, hendaknya falyumithuma tabakha, dia hilangkan dulu baunya dengan dimasak. Boleh ya, jadi orang yang senang makan bawang, masak dulu, boleh kalau sudah masak. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, selesai tentang masalah meninggalkan ya wewangian atau bau-bauan, aroma-aroma yang tidak sedap. Termasuk diantaranya disebutkan secara khusus bawang putih, bawang mentah. Ya, baik. Kemudian kita masuk di poin yang ke-24. Dan segala sesuatu yang berbau ya, berbau tidak sedap, masuk di dalamnya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, di mana diletakkan? Nah, di sini kita akan sebutkan. Dalam hadis Wail bin Hujar disebutkan, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruskhi was-sa'id." War-ruskhi was-sa'id. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Seperti begini. Ya, seperti ini. Di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan. Ya. Atau di lengan tangan kiri. Ya, as-sa'id yaitu antara siku dan telapak tangan. Antara siku dan telapak tangan berarti di sini. Jadi yang pertama meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di pergelangan. Diletakkan saja tanpa dipegang. Ini yang pertama. Yang kedua, antara siku dengan telapak berarti di sini. Jangan begini ya. Satu, kemudian dua. Yang ketiga nanti disebutkan hadisnya, dipegang. Ya, ada yang menggabungkan dikasih begini. Ini yang tidak benar. Tidak ada penggabungan seperti ini. Dia kompromikan padahal tidak bisa dikompromikan. Pilihan. Ada memang amalan yang bisa dikompromikan, ada yang tidak bisa dikompromikan, tapi pilihan. Misal pilihan pertama satu, ini, kan? Seperti ini saja. Pilihan kedua agak keluar. Pilihan ketiga seperti ini. Kalau seperti ini disatukan namanya antara seperti ini dengan begini. Jadi hanya tiga saja, jelas. Dan semua gerakan-gerakan ini memberi isyarat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan. Disertai dengan ketundukan hati ya. Bukan sekedar gerakan-gerakan begitu saja. Ada makna-makna dari setiap gerakan tentunya. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Syu'aib al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ya, yakni pergelangan tangan kiri seperti saya katakan tadi, digenggam. Ya,
digenggam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wail bin Hujr, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah fabada bi yaminihi ala shimalihi." Ya, qabada, ya. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri dalam salat, tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya. Ya, tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Imam Ahmad, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Jelas? 3 Pak ya cara ya? 3 cara tadi. Pertama bagaimana Pak? Bisa diulang? Kedua? Bukan begini ya? Bukan begini. Seperti ini. 1. Ya, jadi jangan ada masuk sebagian begini. Di luar semua. Ibu jari semua di luar. Cara kedua? Keluar lagi. 3? Mantap. Ya? Apa sih? Di mana posisinya sekarang? Apakah di atas dada, atau di atas perut, atau di bawah perut? Ketiganya boleh. Boleh di bawah perut, bisa di atas, bisa juga di dada. Tapi tidak ada di sini. Ya. Jadi semuanya boleh. Ya, di perut, di bawah perut, atau di atas dada seperti ini. Ya, di atas dada. Tentunya seperti tadi. Kalau di bawah perut berarti seperti ini, atau begini, atau begini. Kalau di atas berarti 1, 2, 3. Kalau di atas lagi 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Terserah. Ya. Kalau disebutkan semua riwayatnya itu ada. Ya. Ya, tentunya lakukan semua itu dengan cara yang tidak memberatkan. Ya, tidak mempersulit diri. Ya, baik. Dan bukan karena bermalas-malas, kalau lagi malas dibawa begini. Malas dia, lagi malas kalau dia. Kalau gini lagi semangat, enggak seperti itu maksudnya. Tetap kalau dibawa semangat. Lagi loyo-loyo ya. Tidak ya? Kan seperti itu maknanya. Baik. Hadis tentang meletakkan di bawah pusar atau di atas pusar. Kita bacakan ya dari hadis Ghazwan bin Jarir At-Taubi. Dari bapaknya berkata, "Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu bi yaminihi 'ala ar-rusghi fawqa surrah." Aku pernah melihat Ali radhiyallahu anhu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangan tangan, lalu diletakkan di atas pusar. Ya, diletakkan di atas pusar. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Tapi Syalbani memandangnya hadis ini dhaif. Dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Kemudian dari Abu Juhaifa bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan as-sunnatu wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Termasuk sunnah, kalau tadi di atas pusar ya, sekarang di bawah pusar. Termasuk sunnah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan meletakkan telapak tangan pada telapak tangan dalam sholat di bawah pusar. Di bawah pusarnya, tadi di atas pusar. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Kenapa? Karena majhulnya salah satu rawi yang bernama Ziyad bin Zaid dan dianggap dhaif menurut jumhur ulama. Kalau kita bacakan semua hadis tentang di mana diletakkan, ya, para ulama mengatakan, Syalbani mengatakan semua hadisnya lemah, sehingga di mana saja boleh. Ya, mau di bawah pusar, mau di atas pusar, atau di atas dada, semuanya boleh. Ya, yang sahih tadi itu yang meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri dengan 3 cara tadi, itu yang sahih. Tapi di mana diletakkan tangan ini, di bawah pusar ke di atas pusar atau di atas dada, sehingga para ulama mengatakan boleh di mana saja, semuanya sah.
ya semuanya sah-sah saja. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian berikutnya, masih ada waktu? Hah? Lagi 5 menit. Kemudian ke-25, berisyarat dengan jari. Berisyarat dengan jari. Ketika sholat. Ya. Kapan mulai berisyarat? Apakah dari awal at-tahiyatu lillah? Atau ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah? Maka kata para ulama, tidak ada satu pun hadis yang menerangkan bahwa ya, itu dimulai berisyarat saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang itu. Bahkan yang ada adalah memberi isyarat dari awal. Dari awal berisyarat dengan telunjuk sampai kapan? Sampai salam. Sebagian berpendapat sampai selesai berdoa selain salam. Ya, sampai selesai berdoa selain salam. Baik, kita sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, Syalbani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Bisa dilihat dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Abdullah bin Umar idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi asba'ihi wa ba'aha basarahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahi ashaddu ala syaitani minal hadidi yakni as-sababah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jika duduk dalam salat, ia meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Kedua tangan di atas kedua lutut. Di mana sikunya atau ujung sikunya diletakkan di pangkal paha. Ya. Nah, lalu kemudian berisyarat dengan jarinya dan mengarahkan pandangannya pada jari tersebut. Jemaah sekalian, ketika sholat dalam seluruh gerakan, berdiri, ruku khususnya atau duduk, pandangan mengarah ke tempat sujud, kecuali saat berisyarat. Pada saat itu juga pandangan diarahkan ke ujung telunjuk. Ke ujung telunjuk. Kemudian dia berkata, sungguh itu lebih berat bagi setan dibanding besi. Maksudnya adalah telunjuk. Jadi ketika seorang dalam sholatnya memberi isyarat ini itu lebih berat bagi setan daripada pukulan dengan besi. Ya, dan ini memberi makna tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari awal tasyahud at-tahiyatu lillah sudah mulai diangkat. Ya, sampai selesai. Sebelum salam. Baik. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, bagaimana dengan menggoyang-goyangkan dari awal sampai akhir? Ini nanti kita akan singgung insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Semoga salat-salat yang kita lakukan semakin lebih bermakna dan semakin punya nilai dan semakin besar, berat bobot pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan-kekurangan yang kita lakukan karena kekurangan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kita sudah berusaha untuk ingin tahu, berusaha untuk sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada yang luput, semoga Allah memaafkannya. Adapun orang-orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, dan pada sholatnya dijumpai sejumlah kesalahan, maka yang seperti ini boleh jadi tidak dimaafkan. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dalam sholatnya, kekurangan-kekurangannya, terjadi kesalahan karena tidak mau belajar, maka orang seperti ini tentunya berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia berusaha untuk tahu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.